Di dunia ini ada dua yang naik ke langit tanpa hijab. Tak terhalang jarak. Tak terhenti waktu. Ia bisa menjadi cahaya yang menyelamatkan. Atau panah yang menghancurkan. Doa itu bukan berasal dari para raja. Bukan dari orang kaya. Bukan pula dari para ulama besar. Ia berasal dari seorang ibu. Seorang ibu yang lisannya basah oleh sabar. Hatinya retak oleh luka, dan air matanya jatuh diam-diam di sepertiga malam. Banyak orang meremehkannya. Banyak anak menganggapnya sekadar keluhan orang tua. Padahal, ketika doa seorang ibu berubah menjadi keluhan kepada Allah, maka langit pun bergetar. Kisah ini adalah kisah tentang seorang anak yang tertawa ketika ibunya menangis, yang pergi ketika ibunya berdoa, dan yang baru sadar ketika semuanya telah terlambat. Di kampungnya, Rashid dikenal sebagai anak cerdas. Nilai sekolahnya tinggi, wajahnya tampan, ucapannya lantang dan penuh percaya diri. Ibunya, Maksiti, adalah seorang janda sederhana. Ayah Rashid wafat ketika ia berusia 7 tahun. Sejak itu, Maksiti menjadi segalanya. Ibu, ayah, guru, sekaligus buruh. Ia mencuci pakaian orang lain, menjual gorengan keliling, kadang bekerja di sawah orang dengan upah sekadarnya. Semua itu dilakukan demi satu hal, agar Rashid sekolah tinggi dan hidup lebih baik. Setiap subuh, Maksiti selalu membangunkan Rashid. Bangun, nak, sholat dulu. Rezeki Allah turun pagi-pagi. Rashid kecil selalu patuh. Ia mencium tangan ibunya, lalu berangkat sekolah dengan senyum. Namun waktu mengubah segalanya. Ketika Rashid lulus kuliah dan diterima kerja di kota besar, ia berubah. Bukan menjadi lebih baik, melainkan lebih tinggi hati. Di kota, Rashid mengenal dunia baru. Gedung tinggi, mobil mewah, teman-teman yang memuja uang dan jabatan. Ia bekerja di perusahaan besar. Gajinya naik cepat. Namanya mulai dikenal. Namun semakin tinggi posisinya, semakin rendah adabnya kepada ibunya. Telepon Maksiti sering tak dijawab. Pesan hanya dibalas singkat. Iya, Bu. Nanti ya. Lagi sibuk. Ketika Maksiti meminta Rashid pulang kampung karena sakit, ia menjawab dengan kesal. Ibu ini lebay. Cuma masuk angin saja. Padahal Maksiti hanya ingin melihat wajah anaknya. Suatu malam, Maksiti menelepon sambil terisak. Nak, ibu mimpi buruk. Ibu takut kehilangan kamu. Rashid tertawa kecil. Ibu ini kuno. Mimpi saja dibesar-besarkan. Maksiti terdiam. Air matanya jatuh. Ibu hanya minta satu, jangan sombong. Nak, jangan lupakan Allah. Rashid menghela napas kesal. Ibu itu tidak tahu dunia saya. Zaman sudah berubah. Telepon ditutup sepihak. Malam itu, Maksiti sholat lebih lama dari biasanya. Ia menangis dalam sujud. Ya Allah, jika anakku berada di jalan yang salah, tegurlah dia, sadarkan dia, meski dengan cara yang berat. Ia tidak mengutuk, tidak mendoakan keburukan. Ia hanya menyerahkan Rashid sepenuhnya kepada Allah. Hari pertama, Rashid dipanggil atasan. Proyek besar yang ia tangani bermasalah. Ada dokumen penting yang hilang. Hari kedua, rekeningnya dibekukan sementara karena audit mendadak. Hari ketiga, ia difitnah rekan kerja sendiri. Nama baiknya tercoreng. Hari keempat, pacarnya meninggalkannya karena kasus yang menimpanya. Hari kelima, ia kehilangan jabatan. Hari keenam, ia dipecat. Hari ketujuh, Rashid duduk sendirian di apartemen kosong, menatap langit malam. Untuk pertama kalinya, ia teringat ibunya. Rashid menelepon Maksiti. Tidak diangkat. Ia menelepon lagi. Tidak diangkat.
Hatinya gelisah. Ia menghubungi tetangga kampung. Jawabannya membuat lututnya lemas. Ibumu sakit parah sejak beberapa hari lalu. Rashid langsung pulang kampung. Maksiti terbaring lemah. Wajahnya pucat. Matanya cekung. Ketika melihat Rashid, ia tersenyum lemah. Kamu pulang, Nak. Rashid menangis dan memeluk ibunya. Maafkan aku, Bu. Aku bodoh, aku sombong. Maksiti mengusap kepala Rashid. Ibu sudah memaafkan, sejak dulu. Beberapa jam kemudian, Maksiti menghembuskan napas terakhir. Rashid duduk di samping makam ibunya. Tangannya gemetar. Kini ia sadar. Hidupnya runtuh bukan karena doa buruk, tetapi karena doa seorang ibu yang meminta Allah mendidik anaknya dengan caranya. Dan ketika Allah mengambil segalanya, barulah Rashid mengerti nilainya. Banyak orang mengira azab selalu berupa petir, kecelakaan, atau kematian mendadak. Padahal, azab paling pedih sering kali datang dalam bentuk yang tidak terlihat. Setelah pemakaman ibunya, Rashid tidak langsung bangkit. Ia pulang ke rumah tua yang dulu penuh tawa. Kini sunyi, dingin, dan terasa asing. Kasur ibunya masih rapi. Sajadahnya masih terbentang. Al-Quran kecil di samping bantal masih terbuka di halaman terakhir yang dibaca Maksiti. Rashid mengambil mushaf itu. Tangannya gemetar. Air mata menetes tanpa suara. Sejak hari itu, tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap malam ia bermimpi sama. Ibunya berdiri jauh, tersenyum, namun tak mau mendekat. Saat Rashid memanggil, ibunya hanya berkata pelan, "Nak, waktu itu kamu punya aku. Sekarang kamu hanya punya penyesalan." Rashid terbangun dengan dada sesak. Napasnya berat. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mulai takut tidur. Uang tabungannya perlahan habis. Ia mencoba melamar pekerjaan, namun namanya sudah tercemar. Teman-teman yang dulu memujanya menghilang. Teleponnya sepi. Pesan-pesan tak dibalas. Kini ia merasakan apa yang dulu dirasakan ibunya. Kesendirian. Ia baru sadar betapa sering ibunya menunggu telepon yang tak pernah ia jawab. Setiap subuh, Rashid terbangun tanpa alarm. Bukan karena rajin, melainkan karena rasa bersalah yang tak memberinya istirahat. Ia duduk di tepi ranjang, memandang sajadah ibunya. Bu, andai waktu bisa kembali. Namun waktu tidak pernah kembali. Suatu pagi, Rashid pergi ke masjid kampung. Ia duduk di saf belakang, menunduk. Seorang ustaz tua mendekatinya. Kamu anak Maksiti, ya? Rashid mengangguk. Ustaz itu tersenyum sedih. Ibumu sering datang ke masjid ini. Setiap doa, namamu selalu disebut. Rashid menutup wajahnya. Ustaz itu melanjutkan dengan suara pelan namun menusuk. Doa ibu itu tidak pernah buruk. Tapi kadang Allah mengabulkannya dengan cara yang menyakitkan. Agar anaknya kembali sebelum terlambat. Kalimat itu seperti palu menghantam dadanya. Malam itu, Rashid sholat di kamar ibunya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia sholat tanpa tergesa. Dalam sujud, ia menangis seperti anak kecil. Ya Allah, aku kehilangan ibuku karena kelalaianku. Jangan engkau cabut imanku. Jangan engkau jauhkan aku dari MU. Tangisnya pecah. Tubuhnya gemetar. Ia sadar, kehilangan ibunya adalah azab. Namun kehilangan Allah akan menjadi azab yang jauh lebih besar. Hari-hari berlalu. Rashid tidak langsung sukses. Hidupnya tetap sederhana. Namun hatinya berubah. Ia bekerja serabutan. Ia membantu masjid. Ia menafkahi orang tua lain yang membutuhkan. Setiap kali orang bertanya tentang ibunya, Rashid selalu berkata, "Ibu saya telah pergi, tapi doanya masih mengejar saya sampai hari ini." Kini ia paham satu hal, doa ibu tidak pernah salah alamat.
Jika bukan mengangkat derajatmu, Ia akan menghancurkan kesombonganmu. Dan bila semua telah runtuh, itu bukan karena Allah membencimu, melainkan karena Allah ingin menyelamatkanmu.